Hai, kita lagi di depan Ryogoku Station di Tokyo. Iya. Terus Ngapain ya kita seharian di Ryogoku? di Ryogoku kita hari ini ini karena udah siang, jadi kita mau makan tsukemen dulu. Sudah Yang jam kata orang sih 12. terkenal ya, cuman kita nggak tahu enak apa nggak, kita cobain. Kita habis makan tsukemen kita kemana? Kemana kita? Nah, tema utama hari ini kita mau ke The Japanese Sword Museum. Wow, Dan sejarah. jadi di sekitar museumnya itu ada namanya Former Yasuda Garden juga. Kita bisa keliling di garden, terus ke lihat-lihat sejarah pedang yang dipakai samurai dan daimyo Oh, zaman apa itu dulu. daimyo, Kak? Lebih lengkapnya nanti kalau kita udah nyampe, Oke. kita lihat isinya apa aja. Nah, dari sana kita mau ke Yokohamicho Park. Itu bukan hanya sebuah taman, tapi ada nilai sejarahnya. Nah, nilai sejarah seperti apa nanti kita lihat. Oh. Terus dari park kita bakal jalan ke sedikit barat dari Ryogoku. Kemana kita? Mau kemana kita? Kita bakal nyantai dulu, nongkrong di kafe. Di makan coklat. Makan coklat. Namanya apa? Di kafe apa? Dandelion Chocolate. Ya, Dia dari jadi mana ya? jadi dia itu kafe dia bisa produce coklat sendiri. Dia ngambil biji coklat terus dia produce coklat. Iya, Jadi dia tuh factory Choco sebenarnya. betul. Tapi dia buka kafe. Nah, Iya. kita juga mau ngafe di sana. Dan dia awal dari San Francisco. San Francisco, terus buka cabang di Tokyo. Betul banget. Terus habis itu Oke. kemana? Habis dari ngafe, kita bakal ke Torikoi Shrine. Nah, di shrine itu kita sebenarnya hari ini ngincer ngelihat Matsurinya. Jadi Iya. tanggal 6 Juni ya hari 6 ini. Juni. Betul. 6 Juni. 6 Juni itu di daerah Torikoi Shrine itu ada namanya Torikoi Matsuri. Nah, kalau semoga kita nemu ya. Nanti kita lihat nemu apa enggak gitu. Iya. Yuk, kita jalan. Oke, let's go ikimashou. Ikimashou. Kita sekarang mau OTW Ke Tsukemen. Namanya Tsukemen. Gonroku Tsukemen. Gonroku Tsukemen. Specialty-nya sih Tsukemen ya. Ya, ada ramen juga. Betul. Oke. Tapi kamu mau makan apa? Ramen apa Tsukemen? Tsukemen deh, speciality-nya. Coba. Tsukemen. Aku ramen. Ayo udah, kalau kamu Tsukemen aku ramen ya. Oke. Mari kita coba. Jadi ini kita udah sampai di Gonroku Tsukemen. Yuk kita masuk. Apa? Kamu apa? Karami. Kamu tekan Tsukemen, terus tekan Karami. Terus kita bayar. Bisa pakai IC card. Kita pakai IC card aja. Pos-pos. Jadi akhirnya kita udah duduk guys. Ini ada cara menikmati tsukemennya. Bisa tambah kuah, terus tambah kondimen topping, terus ada bumbu-bumbu gitu di mejanya guys. Jadi kita meracik dulu. Ada berbagai topping di sini. Iya. Jadi kita udah selesai makan. Selesai makan, kenyang banget. Porsinya Kenyang kita banget. pesen yang porsi normal. Iya. Tapi ya untuk ukuran orang Indonesia. Terus tadi isinya nggak banyak, ada daging, ada menmanya, rebung gitu kan. Tapi ternyata kita bisa nambah topping sendiri. Iya. Tapi kita nggak nambah topping tadi. Iya, kita nggak tahu. Bisa nambah jitama, telur, Iya, terus bisa nambah chashu gitu-gitu. nambah gyoza. Tapi udah kenyang juga kan ya?
Kenyang banget sih. Kenyang banget sih. Kenyang banget. Minyak, kayaknya karena minyak. Oh, minyak, tapi minyak enak banget. Iya benar. Chewy. Buat orang-orang yang suka chewy dan mie yang semi tebel ya. Iya. Minyak kesukaan bukan? Ya, aku suka mie tebel. Kamu suka mie? Semua suka. Oh iya. Jadi kita tadi habis ngelewatin kereta lah. Berisik banget. Ayo, Jadi kita berisik, pause dulu. kita cut. Terus tadi itu kita ada Apa? eksiden ya? Apa sih namanya? Awalnya kita bingung mesennya itu nekan dulu. Apa masukin uang dulu apa gimana gitu. Iya. Jadi dia nekan. Terus aku ketekan tombol kayak sekali pesen 2 gitu. Jadi aku pesan mie tsukemen. Aku tekan tombolnya sekali. Tapi udah ketekan yang kali 2 gitu. Jadi tsukemennya 2. Terus yang kara yang pedas tsukemen 1. Jadi kita kepesan 3 tuh. Wow. Nah, terus Dia udah hopeless bingung ya? gitu kan. Kayak ya udahlah makan 3 porsi gitu. Iya. Terus pas duduk, ownernya datang tuh, mau ngambil pesanan kita. Dia bilang, ini berapa orang? Terus kita bilang, 2 orang. Tapi kita salah kepesen 3 gitu. Iya. Terus ownernya baik banget, dia bilang, oh ya udah kita kembaliin aja uangnya, mau pesen 2 aja kan gitu. Terus dikembaliin uangnya. Iya. Ya, untung bisa ya, kalau nggak aku makan 1 aja udah Iya. kenyang banget. Mungkin dia ngeliat porsinya tuh gede kali, nggak mungkin kita makan 3 untuk berdua gitu. Iya, tapi tadi ada tuh seorang yang makannya segunung gitu mie-nya, yang porsi gede ya. Iya. Memang mantap banget orang. Orang Jepang ya, Satsuga. Iya. Omori. Umur. Sekarang kita udah sampai di Yokohamicho Park. Nah. Jadi Yokohamicho Park ini sebenarnya park yang isinya ada memorial untuk korban-korban. Ada 2 nih, ada 2 tragedi yang untuk memorial di park ini. Satu itu tragedi tahun 1923, itu ada gempa besar Kanto nih. Oh ya? Gempa yang besar banget. Wow. Nah, terus orang-orang itu evakuasinya ke taman ini gitu. Oh gitu. Gempa gede kan, terus Wow. pada evakuasi ke sini. Terus ternyata gempa itu lanjutannya kebakarannya gede banget, satu kota ini kebakaran besar gitu. Nah, terus korban-korban di sini tuh kayak kena kebakaran, terus jadi korbannya meninggal dunia di sini gitu. Oh ya? Itu di sini. tragedi pertama. Oh oke. Tragedi kedua itu tahun 1945, jadi sekitar 20 tahunan abis itu ya. Ya. Itu 1945, Perang Dunia Kedua, itu ada pengeboman di Tokyo. Nah, korban-korbannya juga pas evakuasi di taman ini itu memorial. Jadi kita memorial korban-korban pengeboman Perang Dunia Kedua. Wow. Coba kita Ayo jalan-jalan ya kita di sini lihat ya. memorial dalamnya apa aja. Nah, jadi kita lagi di depan ini namanya Dwelling of Remembrance. Atau bahasa Jepangnya Kyoku no Basho. Jadi kayak tempat memori gitu. Kyoku adalah memori, Basho tempat. tempat. Nah, jadi Kyoku no Basho ini tempat untuk memperingati korban Perang Dunia pengeboman di Tokyo gitu oleh tentara Amerika. Gitu. Dari tahun 1942 sampai akhirnya 1945. Nah, ini apa? Ada dibikin bunga-bunga gitu ya. Bagus ya. Bunganya juga ada artinya ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya konsep awalnya bunga hidrangnya ya bentuknya. Yang warna pink itu adalah kelopak bunga hidrangnya. Terus yang warna hijau-hijaunya itu adalah daunnya. Nah, di sini tuh ada 3 jenis tanaman. Ada bunga petunia, warnanya ada 4, ungu, merah, pink, sama ada gradasi pink dan putih ya. Oke, nah jadi di sini itu ada bekas-bekas reruntuhan. Karena yang tadi kan kita udah lihat yang pengeboman ya. Sekarang ini bekas-bekas yang Kanto earthquake, gempa bumi gede di Kanto. Ini reruntuhan barang-barang. Nah, jadi ini tuh beberapa mesin-mesin atau barang-barang yang rusak akibat kebakaran besar di Tokyo.
Jadi ternyata ada memorial buildingnya yang bisa kita masukin gratis. Ayo kita masuk. Tada. Nah, jadi ini section pertama kita bisa lihat barang-barang bekas kerusakan kebakarannya nih. Ini ada jam yang udah rusak. Ini snack nih, Biskuit makanan biskuit. Hongguan katanya. Mirip-mirip ya. Ini ornamen. Ini yang bekas terbakar nih. Koin, paku, gelas, kaca, pot. Ini foto-foto zaman dulu nih. Nah, ini lukisan-lukisan ke suasana kebakaran hari hanya. Nah, ini galeri kita bisa lihat kota seluas ini yang terbakar, guys. Jadi gimana kesan-kesannya di sini? Ya, ngelihat banyak ini sih barang-barang peninggalan korban-korbannya, Iya, jadi dan- kayak sedih kasihan ngeliat, ya kan? Kita juga baru tahu ada gempa dan Gempa kebakaran sangat besar di di Jepang, Tokyo. Tokyo ya. Gempa sih yang Kanto earthquake ya, Kanto daerah sekitar Hmm. Tokyo ini. Betul. Terus kebakaran kan cukup gede ya, karena rumah-rumah dulu itu banyak yang terbuat dari kayu. Jadi kalau ada kebakaran satu daerah itu langsung menyebarnya cepet banget. Iya. Oke, ayo kita Oke, jalan. ke jalan. Let's go. Nah, jadi ini kita lagi di Memorial Park tadi, tapi tinggal nyebrang kita nyampe nih ke Yasuda Garden nih, sama Sword Museum. Di sini ada former Yasuda Garden. Itu tuh taman yang dimiliki oleh seorang yang namanya Yasuda. Terus waktu tamannya itu mulai dibuka ke publik abis gempa tahun 1923. Ayo kita lihat apa isinya. Nah, jadi dulu Yasuda Garden itu tuh nyambung ke sungai, guys. Jadi airnya bisa pasang surut pas malam dan pagi. Nah, sekarang udah nggak nyambung ke sungai. Jadi diatur ketinggian airnya pakai pintu air ini. Jadi ternyata kita nyampainya di tamannya dulu guys. Iya. Sebelum masuk ke museumnya kita jalan-jalan ngelilingin taman. Nah, jadi itu dari Yasuda Garden, itu kelihatan tuh Sword Museumnya. Oke, kita udah sampai di Japanese Sword Museum.
Jadi isinya itu tentang pedang dari katana, terus ada ornamen pedangnya itu yang kayak mountingnya itu namanya tosogu. Fun fact bahwa koleksi di museum ini ada sekitar 190 item. Itu beberapa tergolong sebagai harta nasionalnya pemerintah Jepang nih. Harta nasional seperti apa? Ayo kita lihat di isinya. Nah, di Sword Museum ini kita bisa lihat guys dari awal pembuatan pedang itu gimana cara ngambil bahannya diapain, dan sampai menjadi sebuah pedang. Nah, di museum ini kita juga bisa lihat barang-barang sebenarnya yang dipakai dalam setiap tahap proses pembuatan pedangnya. Juga kita bisa lihat bagian-bagian per pedangnya itu ada namanya guys, dari mounting pedangnya, pegangannya, sampai pisau pedangnya. Nah, jadi sebenarnya jenis pedang di Jepang itu ada 4. Pertama katana, terus namanya tachi, wakizashi, dan tanto. Nah, masing-masing punya kegunaan yang berbeda nih dipakainya. Nah, jadi ini jenis pedang yang namanya katana yang paling sering muncul di film-film. Itu panjangnya 60-73 cm yang menjadi pedang utama samurai. Nah, kalau yang ini namanya jenis tachi, panjangnya 70-80 cm yang biasa dipakai pedang utama waktu lagi berkuda, guys. Nah, kalau yang ini namanya wakizashi, panjangnya 30-60 cm, biasanya jadi pendamping katana atau dipakai samurai untuk harakiri. Nah, kalau ini yang paling pendek di bawah 30 cm namanya tanto, ini dipakai untuk menikam jarak dekat dan biasanya diselipkan atau disembunyikan. Tahu nggak guys cara gampang melihat bedanya tachi dan katana? Biasanya tachi lebih melengkung daripada katana. Nah, selain pedangnya sendiri, di sini juga banyak koleksi-koleksi pelengkap pedangnya seperti mounting pedangnya dan pisau-pisau kecil. Dia ada roof garden ya. Itu roof garden. Oh, bisa lihat ya sudah garden nih yang di sebelahnya. Habis dari Japanese Sword Museum, ya kita tahu ada bedanya katana, tachi, apalagi tadi wakizashi, sama tanto. Jadi kayak mungkin kita nggak terlalu tahu sih bedanya apa. Ya. Tapi mungkin panjangnya beda sih. Yang paling panjang si tachi, yang paling pendek si tanto. Betul. Tanto literally kalau ditranslate itu pisau pendek. Pedang pendek gitu. Tanto ya, bisa dibilang pisau atau pedang. Sekarang kita lagi jalan di ini Sumidagawa nih, Sumida River. Mau ke cafe Choco itu, namanya Dandelion Choco Cafe and Factory. Jadi kita udah hampir nyampe nih ke Dandelion Choco Factory. Iya, ngantri banget. Ini nih guys, nih ini dari jauh nih. Itu antriannya tuh. Walaupun ngantri, tapi kita penasaran, jadi let's go ngantri. Ngantri. Terkenal banget. Let's go. Ini jadi sekalian ngantri, kita dikasih menu. Ada house hot chocolate, Kuramai hot chocolate, yang khusus Kuramai store nih. European hot chocolate, frozen chocolate, ada kakao fruit smoothie, jadi smoothie buah kakao nih. Ada bir. Kalau kalian mau antri, hati-hati ya guys, ada 2 antrian, yang makan di tempat sama yang dibawa pulang.
Nah, bisa dilihat ini menunya guys, ada mascarpone coklat, s'more, coklat brownies, dandelion coklat chip cookie. Jadi ini dikenalin cara mereka mengolah coklatnya nih guys. Jadi sambil nunggu makanannya kita bisa ngelihat display makanannya nih guys. Ini yang mau dibawa pulang juga bisa, ada banyak jenisnya. Ada cookies juga. Terus ada grate coklat. Nah, ini biasanya bisa buat oleh-oleh ya guys. Ini bisa jadi ide oleh-oleh buat kalian pecinta coklat. Bahkan mereka punya tumbler guys. Jadi kita udah sampai di Dandelion Coklat, kita udah ngambil pesanan. Kita ada mesen 2 minuman sama 2 makanan. Minuman yang pertama, ini ada Kuramae coklat. Ini signature-nya daerah sini ya. Daerah Kuramae namanya. Iya. Jadi kalau mau Kuramae coklat ini cuma ada di toko Dandelion yang di daerah Kuramae Tokyo ini. Betul. Terus kita ada pesan European coklat. Kita pesannya yang European hot Hot Chocolate. betul. Jadi European Hot Chocolate ini di atasnya dituang coko panas gitu. Terus kita kenapa pesan European? Karena biji kakao si Dandelion ini ada dari Europe, ada dari berbagai macam belahan dunia katanya. Iya, katanya gitu ya. Iya. Nah, kita mau pesan Coba dua. ya Ada yang lokal sama ada yang European gitu Oke. lah ya. Jadi Terus kita makanannya pesan semua namanya. Semua, In kelihatan Japan. Semua ya. semua, bacanya sih semua ya. Tulisannya semua ya. Inggrisnya semua ya. Nggak tahu ya Oke, sih. Terus habis itu Semua, kita satu juga lagi. ada mascarpone coklat. Mascarpone coklat. Cheers. Wangi. Cukup banget sih. Oh ya. Kayak dark chocolate. Dark kayak pure chocolate gitu. Wow. Nggak pahit banget tapi pahit sih, tapi kayak terasa coko gitu. Ini enak. Enak. Mau coba? Ya, ayo gantian. Enak banget. Aku coba yang European Hot Chocolate. Ini lebih mungkin ini kayak warnanya sih kayak susu coklat ya. Nggak tahu rasanya. Enak kali kan? Ini kental banget coklatnya. Enak. Kayak coklat batangan langsung dilumerin, Iya iya. langsung dijadiin minuman gitu. Enak banget. Enak banget. Bagi yang pecinta coklat wajib banget ini. Coba yang ice. Yang ice seger sih. Gimana? Seger. Susu coklat. Tapi rasa pure coklat gitu Iya, kan? Pure coklat. pure coklat. Jadi nggak kayak gula-gula gitu. Benar-benar. Enak. Terus sekarang kita langsung cobain Mau aja. coba yang kue ya, Dulu. kue. Ini mascarpone, Mascarpone coklat. choco mascarpone. Wanginya sih coklat banget ya. Coklat banget. Ada Wangi-wangi keju. Gimana? Choco. Choco. Enak banget. Enak banget. Kokoanya mungkin 80% kali ya. 80%. Kayaknya. Karena masih pahit gitu. Kita coba ya, mascarpone. Enak nggak? Choco banget. Ada rasa keju. Emang ada kejunya ya? Ada. Mascarpone tuh keju. Mascarpone itu keju. Keju. Enak sih. Jadi kayak choco fudge gitu kayak Kalau kalian tahu nama coklat, ini persis teksturnya kayak nama coklat tapi ditambahin mascarpone. nama coklat. Nama coklat. Kejunya berapa? Ini keju. Ini keju, ini mascarpone yang mungkin ya. Ini keju. Kita
cobain yang ini ya guys. Cobain yang kedua. Semua. Semua. Yang bentuknya persegi ya. Iya. Dan dia ternyata marshmallow ya. Kelihatannya kayak marshmallow ya. Tapi beneran marshmallow apa enggak kita cobain. Dia Kayak ternyata marshmallow ada ya. biskuitnya ya bawahnya. Gimana cara kita potong biskuit ini? Yuk, kita cobain semua. Kayak marshmallow. Ini emang marshmallow. Marshmallow. Apa? Jadi, rasanya itu dia marshmallow. Ini biskuitnya. Tapi di tepi-tepi yang, jadi di tepi-tepi ini, di burn. itu ada rasa-rasa asin dikit. Oh ya? Caramel salted gitu rasanya. Oke. Nih, coba makan biskuitnya. Ini ada- biskuitnya ya. Jadi di bawah marshmallow ada base biskuitnya. Kita coba. Nah, kayak itu. Apa sih biskuit Lotus itu? Oh, Rasa-rasa apa ya? Bukan. beda. Ya rasa-rasa biskuit Lotus itu. Mungkin sama. Cinnamon. Dia rasa-rasa cinnamonnya gitu. Ginger. Cobain deh. Ginger cinnamon gitu. Oh, ginger ya. Marshmallow, di bawahnya ada biskuit Lotus gitu rasanya. Cinnamon gitu. Rasa cinnamon kan? Cinnamon. Terus, Asam ya? nah itu ada rasa-rasa asin gitu kan? Asam apa? Kayak asin sih menurutku. Asin ya? Nah, kayak caramel salted gitu. Salted caramel. Oh ya. Ini nanti marshmallow sih. Di bagian- dan kue. Ya, marshmallow, bawahnya kue, luar marshmallow dibakar gitu. Nah, unik sih. Unik. Ini bacanya Henkyakuguchi, tempat ngembaliin tray-tray gitu biasanya. Biasanya di food court gitu ada. Kita udah selesai mamam coklat. Ya, sekarang kita jalan ke Torikoe Shrine. Semoga kita Yeay, ketemu nemu ya Matsurinya. Matsurinya, Torigoe Matsuri. Yeay. festivalnya. Itu kafenya tadi ini jam 6.30 sore, tutupnya jam 7 malam. Itu sepi banget, gak ada antrian sama sekali. Jadi kalau kalian mau datang, itu kalau nggak mau ngantri mungkin bisa kayak sekitar jam-jam 6 gitu, kayak hampir-hampir tutup gitu. Iya. Cuman nggak tahu ya, masih kue-kuenya masih ada sisa nggak gitu. Kita ngeliat orang rame-rame, terus ada tenda-tenda gitu. Biasanya sih festival banyak orang jualan tuh, jualan karage, jualan takoyaki, yakisoba gitu. Mari kita lihat. Udah di tengah-tengah orang-orang jualan, rame banget. Emang masih bisa jalan sih. Oke. Jadi ada orang yang main, anak-anak kecil main game, ada yang jualan, bakar-bakaran, minuman. Kita cari dulu ya di mana Lihat-lihat. shrine-nya. Iya. Kita belum menemukan karena ini festival. Udah kelihatan sih yang diarak-arakan itu, agak Iya. kecil ya. Jadi ini udah di Matsurinya. Torigoe Kita lagi Matsuri nunggu. ini. Tahu nggak sih guys makna dari Torigoe Matsuri ini? Ternyata makna dari festival ini tuh simbol kedatangan dewa di tengah masyarakat. Nah, yang dibawa di arak-arak itu namanya Mikoshi. Mi yang berarti kami, artinya dewa, dan koshi yang artinya tandu. Di bagian atas biasanya ada semacam hiasan berbentuk burung phoenix yang melambangkan simbol keberuntungan dan perlindungan. Nah, jadi festival ini adalah acara kepercayaan penganut Shinto sebagai bentuk penghormatan kepada dewa pelindung Torigoe Jinja.
Kalian lihat deh guys, selama diarak mikosinya digoyang-goyang keras, terus sambil disorakin seperti kayak apa hosya gitu. Ternyata tujuannya bukan hanya semangat, tapi untuk mengguncang dewa agar senang dan memberi berkah. Nah, bentar lagi mikosinya akan masuk melewati gerbang kuil yang bernama Tori. Nah, gerbang Tori ini tuh adalah pemisah antara dunia biasa dan dunia suci loh guys. Nah, nanti pas mikosinya lewat, itu adalah lambang perjalanan spiritual dewa dari tempat suci ke dunia manusia dan kembali lagi. Nah, biasanya tuh acara ini diadain pada pertengahan Juni selama 2 hari dan merupakan salah satu matsuri paling semarak di Tokyo. Dengan membawa keliling, dipercaya akan membawa berkah, kesuburan, dan perlindungan dari mara bahaya. Oke, udah ngelihat arak-arakan Iya. Torigoe Matsuri Festival. Sekarang kita mau makan sushi. Ya, keliling-keliling dulu lah, masih kenyang juga kan ya. Iya, tapi kesananya jalan 11 menit. Iya, sekalian jalan lah. Iya. Let's go. Kita udah sampai di Kikumasa Sushi namanya. Yeay. Jadi kata orang sih ownernya ramah ya. Tadi kita lihat ada bule tuh, keluarga baru keluar tuh makan di sini. Terus kenapa bule? Hah? Ya, artinya foreigner friendly. Biasa kan ada kayak toko-toko yang ownernya nggak suka turis gitu kan. Ada. Oh, kita coba aja ya. Kita coba. Kelihatannya Let's go. sih mantap, enak. Let's go. No, tari desu. Doko demo ii desu ka? Udah sampai. Udah sampai. Sekarang kita coba lihat menunya dulu. Ada banyak pilihan nih. Tergantung. Habis. Oh, ada lagi nih. Salmon. Jadi kita mau makan sushi. Iya, lagi nunggu udah pesan. Iya. Sini ya pesen yang temaki, jadi kayak pakai tangan digulung gitu sendiri katanya ya. Ayo kita Iya. lihat gimana. Kita coba ya, apakah bagus hasilnya. Dan kalau kalian ke Jepang, kalian harus coba sih. Ini salah satu budaya Jepang. Iya, budaya. Maksudnya budaya Jepang. Kayak kalau mau makan sushi, makanya temaki gitu. Oh, temaki. Karena waktu itu- temaki unik sih. Senpaiku nanya, kamu udah makan temaki belum? Oh iya. Iya. Terus habis itu dia bilang, kamu harus cobain temaki. Biar. Hai. Cheers. Ini nama biru. Nama biru. Aku nggak banyak minum alkohol tapi ya sekali lah. Urong. Ini oolong cha, non alkohol. Urong. Oolong cha, Urong. oolong tea, bahasa Jepangnya oolong cha. Urong cap. Ini draft beer namanya nama biru. Nama biru. Nama biru. 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 Ini namanya handok nih, bahasa Jepangnya oshibori. Biasa orang buat lap tangan gitu sebelum makan biar bersih tangan. Ini awalnya. Iya. Kalau udah dibuka jadinya Jadi oshibori. shibori. Biasanya emang dipakainya buat kapan sih? Buat apa?
Jadi pakainya kapan? Sebelum makan biasanya. Harusnya sebelum. Harusnya sebelum. Kalau sesudah? Karena sebelum makan kan kita dari luar tuh. Kita bersihin tangan kita yang megang-megang apa di luar gitu sebelum makan. Oh. Kebanyakan orang kayak kan selesai makan baru kayak lap tangan basah gitu kan. Tapi setauku ya di Jepang tuh harusnya oshiguri dipakai sebelum makan, bersihin tangan. Gitu. Setauku ya. Kalau salah koreksi ya guys. Oke. arigatou gozaimasu. あのおばあちゃんはうん少し認知症なんですよ。あ、認知症。だからどこに座ってかわからない。あで、はい大将が面倒見てる。覚えながら面倒見てる。仕事出してどことかわからない。手巻きセットですか。はい。これ自分で作ります感じですか。自分で。自分でやるんです。作ったことないけど、誰か教えていただけますか。ちょっと。これを1枚ここ乗せて、はい。はこれを乗せてい。はい。食べる。あ、オッケー。インドネシアです。はい。ねえ、これだってさ、触っちゃダメだからいいかじゃら。あ触ってない、これだってすいません、すいません。私はわからないからね。あ、そはい。でわさびこれ。あ、オッケー。オッケー。あ、オッケー。あ、 Ajarin cara bikin temaki. そんなこと？あ、おお。ありがとうございます。ありがとうございます。Dapat. Dapat gratis satu temaki tuh. Udah tahu belum cara bikinnya? Udah. Sini udah bikin temaki nih, maki gulungan tangan. Kasih lihat. Maguronya mana? Tuna tuh guys, maguro. Dari chef. Dari chefnya. Keren juga. Show you. Terus makannya juga palanya dulu. Kalau Sama aja di bawah. makannya ya. Maguro. Gimana rasanya? Enak. Oh iya. Oishi. Maguronya fresh. Fresh ya. Biasa kalau home business gini mereka biasa ke pasar pagi-pagi banget tuh yang auction gitu namanya. Dibawa ke sini baru dipotong fresh makanya. Tadi dipegang sama bibinya. Bibinya kena marah, kasihan. Padahal aku yang minta cara bikinnya gimana, ajarin dong gitu, tapi dimarahin sama chef kayak jangan pegang makanan padahal aku yang minta. Sorry bibi. Sorry bibi. Itu bibinya. Itu bibi ya. Tadi aku ngobrol sama orang-orang sini kan. Ninshu apa Bibinya Ninshu? udah mulai pikun. Ninshu itu pikun? Tahu ya. Oh gitu. Pikun makanya dia lupa gitu. Tadi pas mau ngantar makanan, dia juga lupa ini makanannya meja yang mana gitu. Oh gitu. Kita dapat edamame gratis guys. Habis sushiro. Kami tuh juga. Ada tuh. Arigatou gozaimasu. Miso. Ini sushiku udah datang guys. Ayo kita. Nah, ini temaki set nih yang gulung tangan. Ini ada sushi set. Aku pesen yang jo set ya. Jo. Mungkin yang lebih mahal lagi ada uninya lagi nggak ada uni. Ada edamame, dapat miso shiro, miso soup. Ya lagi mau bikin temaki. Mau topping apa? Topping apa ya? Apa ada salmon, ada udang, Ada ada wasabi. maguro. Taruh wasabi dulu. Di sini. Ya. Terus ini mana salmon dulu kali ya? Salmon, Terus timun. timun, Apa lagi? itu kayak pickle gitu ya. Apa ya? Ini tadi cara.
Gimana caranya? Dia nggak cantik guys. Iya, belum pro. Makanya kalau orang bikin sushi harus latihan Iya. bertahun-tahun. Nggak cantik dia. Kayak mana caranya? Tapi oke lah ya. Kalau sushi maki, Saatnya kita celup. maki salmon ya. Iya. Enak. Fresh ikannya. Aku mau coba sushiku. Ada ikura, ada tamagoyaki, ada chutoro, otoro itu maguro ya, tapi di bagian perutnya. Jadi chutoro perut tengah, dia itu ada lemak dan serat dagingnya. Otoro itu banyak lemak, enak banget. Paling mau coba. Coba. Apa dulu ya? Bingung. Enak Kita banget. coba maguro. Wasabimu mana? Wasabinya udah di dalam biasa. Oh ya? Kalau yang udah jadi gini, biasa wasabinya udah dimasukin. Oh gitu. Kita celuk dulu. Oh habis. Dagingnya tebal banget. Ya. Dagingnya tebal banget. Puas. Ini ada yang timun. Biasa yang timun namanya kapama. Terus ini ada, ini kalau model gini, yang sushi norinya digulung, kita namanya gulungkan maki. Ini telur ikan, namanya ikura. Ikura gulungkan maki. Coba. Bola-bola telurnya Pecah. pecah di mulut. Ini salmon. Ini scallop ya. Hotate. Yang Jepang hotate. Sekarang kita cobain ikan putih. Ini nggak tahu ini hamachi atau bukan. Kita lanjut makan yang telur tamagoyaki. Oke. Yeah, I was like, I'm not watching. Gede banget. Gede banget. Apa? Gede banget. Hah? Apa? Gede banget. Oh iya. Pasti enak. Feeling di mulut. Aku coba maguronya. Ini yang chutoro. Habis coba chutoro, karena aku coba otoro yang paling mahal ya harusnya. Yang paling fatty. Patty tuna. Otoro itu kayak makan butter. Oh ya. Melt di mulut ya, ikan karena lemak. Oh ya. Ini variasi terakhir dari sushiku ya, yang udang. Oh udah. I've responded. Coba udang. Ini guys, tradisinya makan sushi itu orang biasanya terakhir itu makannya minumnya miso soup buat menghangatkan badan, karena sushi kan nggak panas ya. Jadi biasanya habis makan sushi, setauku ya, itu tradisi orang Jepang tuh makannya miso shiru. Di Jepang makan minum miso shirunya nggak pakai sendok. Ya, jadi kita makan isinya pakai sendok. What else? Terus kuahnya diminum langsung gini. Tapi kalau buat kalian yang nggak terbiasa,
mau minta sendok juga nggak salah sih sebenarnya. Kayak nggak ada aturannya gitu kan. Tapi kayak ya orang Jepang kayak gitu. Jadi yang penting kalian enjoy makannya, nggak usah mikir terlalu banyak. Enjoy aja makan. Dapat soju guys dari ini karena udah ngobrol lama. Aja, soju itadakimasu. Arigatou gozaimasu. Papai. Cheers, cheers. Cheers. あ、何ですか？レモン入れる？お、すごい。レモン入れる。あ、味変わるんですか？変わる。ちょっとあ、箸で。果汁を入れますね。すごい。おー、すごい。うまい。違うですね。ちょっと酸っぱい味ですね。飲みやすいですね。飲みやすいです。うまいです。Dikasih lemon guys, biar rasanya beda. Tapi lebih fresh karena ada lemon. Jadi kayak jus soda lemon gitu rasanya. ごちそうさまでした。ちょっと散歩をするだけで。散歩。鳥越祭り見に来たんですよ。鳥越祭り。鳥越祭り。そうそうそう。あそこで。そこからちょっとここ歩いて。ここ結構海外の人が結構来るんですよね。ここ。Google マップあ、確かに。英語版の方がそうですね。ここめちゃくちゃこうコメントとかあって、私たちも Google マップで、あ、それ美味しそうだね。まあ、それで来る。食べてみようかなと思って。来るんで。海外の人めっちゃ来る。めっちゃ来る。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。バイバイ。ごちそうさまでした。Oke, kita udah kelar makan. Seru banget sih experience-nya ya. Iya, kalian harus coba di sini guys. Ya, kalau mau kayak experience kayak ngobrol sama chef atau apa gitu. Mereka cukup foreigner friendly sih kalau buat yang mereka bisa orang-orang. bahasa Inggris. Jadi Ya, Japanese gitu lah, Japanese English. bisa lah tapi kalian di Ya, sini ini berbicara, namanya ngobrol. Kikumasa Sushi di daerah Kuramae. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Kita udah keliling daerah. Iya, ternyata nggak cuma Ryogoku doang. Iya, Ryogoku, terus kita ke daerah namanya Kuramae. Dan Sumida. Iya, itu namanya Sumidaku namanya. Terus sekarang kita ada di Kita ada di Asakusa Asakusabashi karena mau pulang dari sini nih. Iya. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video Selanjutnya. selanjutnya. Bye. Bye.